Pertama kita mungkin bisa gunakan ya yang paling basic lah ya. Biasa kan ada istilah price to earnings, ya price to book value, ya itu mungkin bisa menjadi filter awal. Contoh kalau misalkan ada saham, let's say misalkan dalam 1 bulan terakhir karena IHSG juga udah naik 10%, katakanlah misalkan sahamnya udah naik 15-20% nih dari titik terendahnya. Apakah artinya itu udah mahal? Ya kita cek dulu misalkan dengan si price to earning-nya. Let's say misalkan price to earning-nya masih 8 kali atau 9 kali atau even mungkin 10 kali ya kan. Artinya saham tersebut sebenarnya masih punya ruang. Pertama ya jangan melihat saham itu adalah sebagai sebuah angka, tapi lihatlah sebagai sebuah bisnis. Karena kalau kita bicara harga saham, terutama yang terjadi di first half 2026, harga saham bisa aja turun 20%, 30%, 40%, karena indeksnya juga turun sampai 40% tadi kan. Nah, tapi yang perlu kita tanyakan adalah apakah bisnisnya juga turun sampai dengan sedalam itu. Tensi geopolitik US ya, Trump tadi tiba-tiba moodnya jelek lagi, ya kan, diperang lagi segala macam, ya itu kita nggak pernah tahu. Atau ya amit-amit misalkan dari dalam negeri ada gejolak yang di luar dugaan, ya itu mungkin akan jadi another turbulence lagi. Tapi I believe bahwa harusnya tidak terjadi. Maka kalaupun misalkan ada koreksi-koreksi ya hanya sebatas koreksi-koreksi sehat. Halo Sobat Investor, Sobat IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam podcast The Cuan IDX Channel, tentu dengan episode yang tidak kalah menarik dibandingkan episode-episode sebelumnya. Dan tentu kita nggak jauh-jauh membahasnya seputar perkembangan market terkini, apa yang kemudian harus kita cermati, dan tentu strategi atau inspirasi dari narasumber di setiap episodenya. Dan mungkin sebelum kita menggali lebih jauh, Sobat Investor, mungkin kita perlu highlight terlebih dahulu ya, di mana dalam beberapa pekan terakhir, pergerakan pasar modal Indonesia ini cukup dinamis. Setelah sempat menguat dan bertahan di zona hijau, IHSG sempat mengalami tekanan menyusul mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dari jabatan tersebut yang tentu memicu kekhawatiran pelaku pasar. Namun ternyata tekanan tersebut ya bisa kita katakan tidak berlangsung lama. Seiring kembali menguatnya kepercayaan investor dan masuknya berbagai sentimen positif, indeks harga saham gabungan mampu kembali bangkit dan bergerak di kisaran 6.200-an. Nah, kondisi ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah rebound ini sendiri sudah menjadi sinyal bahwa pasar sudah memasuki fase pemulihan atau mungkin penguatannya hanya bersifat sementara? Dan strategi apa sebetulnya yang sebaiknya diterapkan dalam kondisi saat ini? Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam telah hadir bersama kami Mas Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi berlisensi OJK. Selamat datang Mas Rifan, thank you sudah hadir. Thank you for inviting Mas Fajar. Sehat ya Mas Rifan ya? Puji Tuhan sehat. Sudah lama sepertinya tidak bertemu langsung ya. Yep. Meskipun ya sempat bertemu di program reguler kita ya Mas Rifan ya. Yes, betul. Oke, tentu akan banyak hal menarik yang kita gali di sesi kali ini. Mungkin kalau kita awali ya Mas Rifan ya dari kondisi pasar saham kita yang memang tantangannya sepertinya masih cukup banyak, mulai dari ketidakpastian suku bunga global, geopolitik, hingga dinamika ekonomi domestik. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, mungkin langsung saya buka dengan strategi atau saran nih Mas Rifan. Apa yang kemudian sebaiknya diterapkan oleh Sobat Investor, Sobat IDX Channel di tengah kondisi seperti ini? Oke, jadi kalau kita flashback balik kan kita tahu bahwa sejak Januari sampai dengan bulan Juni 2026 pasar modal kita kan mengalami tekanan yang bisa dibilang sangat hebat ya Mas ya. Kita IHSG itu dari awal tahun 9.000-an sempat koreksi ke 5.300-an, artinya mungkin kalau secara persentase turun sekitar 40% dan mungkin bisa dibilang itu salah satu penurunan yang terbesar juga sepanjang sejarah IHSG ya. Ya tentu saja di luar subprime mortgage gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ukur 40% itu menandakan bahwa sebenarnya market itu sempat ada di fase yang paling pesimis. Ya karena kalau penurunan biasa paling berapa sih, misalkan 10%, 15%. Tapi kalau misalkan sudah negatif 40% secara indeks itu udah benar-benar pesimis. Nah, sementara di bulan Juli kita tahu bahwa IHSG udah mulai rebound lagi ke 6.200-an dan kedepannya gimana? Kalau saya melihat bahwa the worst is over.
Jadi saya percaya bahwa apa yang kita lalui dan cukup berat di first half itu udah lewat dan sekarang saya percaya sebenarnya kita udah mulai masuk ke dalam fase yang namanya pemulihan. Nah, strateginya gimana? Pertama, tentu saja kalau misalkan nih sobat investor atau sobat IDX Channel di sini punya pegangan saham yang sebenarnya udah tahu ya tahun lalu mau masuk saham ini tapi harganya mahal banget. Nah, sekarang mungkin waktunya gitu loh. Karena kondisi seperti sekarang ini tuh bisa dibilang jarang-jarang terjadi, ya kan? Ada banyak saham, mungkin kita nggak usah sebut secara spesifik dulu. Itu yang mungkin kalau dibandingkan dengan, let's say misalkan dibandingkan dengan COVID atau misalkan dibandingkan dengan pas tahun lalu ketika ISG juga sempat jeblok, itu bahkan sekarang tuh ada di level yang lebih murah gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini adalah momen yang pas untuk kita emang harus ambil risiko ya, karena namanya investor itu kan kita harus ambil risiko. Jadi ketika orang lain mungkin takut, kita harus berani ambil risiko untuk ya kita masuk di harga murah gitu. Nah, jadi menurut saya strateginya adalah satu, tetap kita bisa melakukan akumulatif buy untuk saham-saham yang memang kita tahu betul saham ini punya fundamental yang jelas, fundamental yang kuat, valuation-nya juga masih under value ya, dan punya potensi upside yang cukup lebar gitu. Tapi juga jangan lupakan kita harus punya yang namanya tetap siapin cash, karena kita nggak tahu nih ke depannya di bulan Agustus ini ya akan ada cerita-cerita atau naratif apalagi nih yang bisa saja membuat ISG koreksi sementara. Nah, itu kan kita bisa menggunakan dry powder tadi atau cash tadi untuk kita membeli lagi di harga yang lebih murah gitu. Jadi jangan juga kebawa nafsu, oh saya punya uang sekian, pokoknya saya hajar semua sekian gitu kan. Tetap kita boleh melakukan akumulatif buy, tapi tetap jangan lupa siapin cash sih. Oke, gitu. cash disiapkan berarti waspada juga tetap harus ada di sisi yang sama begitu ya. Exactly. Apalagi mungkin tambah Mas Rifan sedikit, Agustus ini MSCI akan mengumumin hasil reviewnya. Nah itu membuat kita tadi strateginya cukup pas nggak dari yang Mas Rifan tadi, atau justru waspadanya agak lebih tinggi nih daripada akumulatif buy-nya? Sebenarnya ada dua ya Mas yang mungkin risiko yang kalau saya lihat dalam jangka pendek kan. Yang pertama memang betul MSCI akan melakukan review dan ya mungkin kalau saya lihat hasilnya nggak jauh beda dengan bulan lalu lah ya. Mungkin nah ya, tapi market saya lihat udah emang ekspektasikan hal itu sih. Jadi kalaupun misalkan bulan ini masih freeze ya kan, ya itu ya sama lah seperti bulan lalu kan. Final kan di November kan gitu. Jadi menurut saya itu sih tidak atau belum memberikan efek lanjutan gitu ya. Tapi yang kedua yang kalau saya lihat mungkin kan memang ada desas-desus atau ya ada demo segala macam ya kan di bulan Agustus ini menjelang kemerdekaan. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu potensi koreksi gitu kan. Jadi makanya kenapa saya tadi menyampaikan buat sobat investor, meskipun kita sekarang udah di fase yang pemulihan, tapi koreksi bisa saja terjadi ya, baik itu dari dalam negeri, baik itu dari geopolitik ya, kita juga nggak tahu nih, Trump mungkin bisa aja tiba-tiba moodnya berubah lagi ya kan, MSCI misalkan ada kejutan-kejutan atau S&P atau apapun ya kan, tapi kan kita udah tahu nih kuncian-kunciannya nih 3 sebenarnya kan ya, dari MSCI, S&P dan lain sebagainya, kondisi geopolitik sama internal. Nah, koreksi ini mungkin aja bisa terjadi salah satu dari 3 ini gitu. Jadi kita sebagai investor ya tetap siap lah kalau misalkan ada potensi koreksi jangka pendek. Jadi mitigasinya sudah dilakukan, pun juga tadi nggak full power ya, tetap harus punya cash tuh, jangan lupa. Betul. Ya. Oke, kalau kita lihat kan ini kita tapping di 4 Agustus ya, Mas Rifan ya. Mungkin juga banyak teman-teman di luar yang ngelihat ISG tadi udah masuk fase pemulihan, udah naik lagi ke 6.200. Banyak juga investor retail yang kayaknya sering terjebak nih, Mas Rifan, mencari saham yang sudah naik tinggi karena takut tertinggal. Nah, biar nggak salah langkah, sebetulnya dari sudut pandang Mas Rifan, ada nggak sih teknik yang membedakan saham yang masih punya ruang naik meski secara value atau valuasinya sudah cukup mahal? Pertama kita mungkin bisa gunakan ya yang paling basic lah ya. Biasa kan ada istilah price to earnings ya, price to book value ya, itu mungkin bisa menjadi filter awal. Contoh kalau misalkan ada saham, let's say misalkan dalam 1 bulan terakhir karena ISG juga udah naik 10%, katakanlah misalkan sahamnya udah naik 15-20% nih dari titik terendahnya. Apakah artinya itu udah mahal? Ya kita cek dulu misalkan dengan si price to earning-nya. Let's say misalkan price to earning-nya masih 8 kali atau 9 kali atau even mungkin 10 kali ya kan. Artinya saham tersebut sebenarnya masih punya ruang. Nah kita bisa compare, let's say misalkan saham ini rata-ratanya dia dihargai
atau divaluasi di price to earning 15 misalkan. Dan sekarang meskipun sudah naik 15-20%, tapi saham ini masih dihargai di PI 9 kali misalkan. Artinya kan dia masih punya ruang untuk bisa mencapai min PI-nya dia atau rata-rata PI-nya, ya kan. Nah, itu mungkin filter yang pertama. Nah, cuman yang kalau mau sedikit lebih kompleks, Mas Fajar dan Sobat IDX, kalau saya suka biasa gini, oke misalkan saham ini naik, tapi apakah masih ada, saya sebutnya tuh namanya unlock value nih, Mas. Oke, unlock value. Ya, unlock value. Contoh maksudnya gini, oke, sekarang kan per kita taping Agustus kan udah rilis laporan keuangan Q2, ya kan. Oh, di Q2 ini katakanlah emiten ini sudah mencatatkan laba bersih sekian ratus miliar misalkan. Tapi saya tahu nih, oh emiten ini masih akan buka pabrik, let's say misalkan di Q3. Ya kan, atau misalkan yang sebelumnya ada yang tidak bisa beroperasi dan akan beroperasi misalkan mulai di Q2 atau Q3 misalkan. Jadi ada unlock value yang belum tercermin. Nah, itu biasanya meskipun harganya sudah naik, tapi dia masih punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman Sobat IDX juga harus paham nih apa narasi atau apa potensi dari saham yang kita pegang. Tapi tentu saja harus bedakan dengan misalkan saham yang naiknya misalkan udah 20-30%, tapi let's say misalkan PE ratio-nya sudah puluhan kali, 40-50 kali atau mungkin ratusan kali. Nah, itu yang harus hati-hati tuh. Bisa jadi ya teman-teman masuknya di level yang sudah tinggi, di valuasi yang premium. Nah, nanti malah harganya akan koreksi. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke, berarti dua hal utama lah tadi secara rasio, bahkan rasio yang paling sederhana ya, Mas Rifan ya. Kemudian juga ada narasi dari company atau emitennya ini mau kemana nih di kuartal selanjutnya atau dalam waktu dekat. Oke, menarik. Nah, kalau kita ngomongin soal Mas Rifan, banyak sekali teman-teman yang juga sangat senang atau tertarik dengan saham-saham multi-bagger gitu ya. Mas Rifan sendiri punya nggak sih mungkin indikator Mas Rifan dengan pengalaman panjang yang sudah dilakoni bertahun-tahun di pasar modal, ada nggak sih ciri-ciri khusus company-company atau emiten-emiten atau saham-saham calon-calon multi-bagger yang bisa dibidik gitu? Ya, nah kalau saya suka dengan, kalau stylenya saya nih Mas Fajar, saya kan value ya, value investing, tapi specifically saya tuh suka dengan saham-saham yang saya sebut turnaround company. Nah, jadi saham-saham turnaround company ini seperti apa? Saham-saham yang sebenarnya sebelumnya dia perusahaan bagus, big company, ya tentu saja profitnya ratusan miliar atau triliun, ya indicate bahwa dia bukan perusahaan kecil. Tapi di fase tertentu atau di periode tertentu harga sahamnya jatuh dan labanya jatuh. Nah, tugas kita sebagai seorang investor adalah mengidentify apakah penurunan kinerja dan penurunan harga sahamnya ini sifatnya adalah sementara atau berkelanjutan. Contoh, misalkan ada company A, dia labanya turun dari, let's say ya, misalkan dari 1 triliun jadi, saya ambil ekstrimnya misalkan 200 miliar, turun 80%. Itu kan, wah kalau kita hanya sebagai lihat dari kacamata awam, oh jelek nih, labanya aja turun 80%. Nah, tapi kita investigate, kenapa kok labanya bisa turun 80%? Kalau misalkan ternyata penurunan labanya ini karena ada site yang mengalami kahar atau force major. Atau misalkan kalau di komoditi, let's say misalkan karena komoditinya lagi turun, harga komoditi lagi drop, ya kan. Atau let's say misalkan ada hal-hal tertentu yang sifatnya kita nilai adalah sifatnya temporer, itu bisa jadi adalah sebuah opportunity. Karena hipotesanya adalah ketika perusahaan ini labanya turun, market itu biasanya akan menghukum harga sahamnya ini lebih kejam daripada penurunannya. Itu tadi saya ambil ekstrimnya 80%. Nah, tapi banyak juga kejadian labanya cuma turun 20%, tapi harga sahamnya bisa turun 50%, 60%. Itu banyak banget kejadian. Nah, saya akan identify ini kenapa nih labanya bisa turun, ya kan? Nah, itu saya suka yang seperti itu karena karena hipotesanya kalau misalkan kita tahu bahwa penurunan ini hanya sifatnya sementara dan kita tahu nih, oh kedepannya perusahaan ini akan kinerjanya akan balik lagi. Jadi kita buat hipotesa, ya kan? Harga sahamnya juga bisa melonjak jauh lebih tinggi. Tapi bedakan dengan, let's say misalkan, oh labanya turun karena kondisi yang memang berkepanjangan. Contoh misalkan gimana? Utang. Nah, kalau company itu labanya turun karena hutang yang terlalu besar dan tidak ada indikasi perusahaan untuk
membayar hutangnya, nah bisa jadi itu akan berkepanjangan, atau misalkan karena ada disrupsi dari dari industri, ya kan, dia kalah saing dan berkepanjangan. Nah itu saya avoid gitu. Tapi kita fokus ke yang ini nih. Nah saya suka yang kayak gini karena di saat kinerja turun, ya market tadi biasanya benar-benar memang hukum harga sahamnya, dan saya akan mulai akumulatif buy di saham-saham seperti ini gitu. Menarik. Berarti memang akhirnya kita nggak boleh diem ya, benar-benar Mas Rifan tuh ngeliatin ini gimana, sebetulnya hipotesa dari setiap company ini gimana gitu ya. Betul. Nggak semata-mata menghukum laba turun, tinggalkan. Atau bahkan sebetulnya ada peluang di situ. Exactly. Oke. Menarik, ini tentu bisa jadi tambahan atau contekan nih dikit dari gaya investasinya dari Mas Rifan Kurniawan. Oke Mas Rifan, dengan pengalaman yang cukup panjang di pasar modal, kita kan tahu kayaknya Mas, narsum-narsum sebelumnya juga ada aja yang nyebut nama Mas Rifan gitu sebagai mentornya, atau bahkan mungkin dari tulisan-tulisannya akhirnya buat belajar. Tapi mungkin teman-teman di sana juga, di luar sana nih, banyak juga yang mungkin belum kenal Mas Rifan. Padahal sih sebetulnya ya kalau dicari aja udah banyak ya. Kalau mau ngelihat filosofi investasi yang dipegang sama Mas Rifan tuh sebetulnya apa sih Mas? Dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau saya, filosofi yang selalu saya pegang, pertama ya jangan melihat saham itu adalah sebagai sebuah angka, tapi lihatlah sebagai sebuah bisnis. Karena kalau kita bicara harga saham, terutama yang terjadi di first half 2026, harga saham bisa aja turun 20%, 30%, 40%, karena indeksnya juga turun sampai 40% tadi kan. Nah, tapi yang perlu kita tanyakan adalah apakah bisnisnya juga turun sampai dengan sedalam itu. Nah, jadi harus bedakan antara harga saham dengan bisnisnya. Kalau saya selalu melihatnya adalah, ya ketika saya beli saham ya saya beli bisnis. Kalau misalkan bisnisnya tetap stabil, tetap bertumbuh, tapi harga sahamnya turun 20%, 30%, ya berarti itu kesempatan. Nah, jadi always lihat membeli saham itu adalah sebagai sebuah bisnis. Itu yang paling basic lah ya. Yang kedua yang saya selalu juga bawa ya, ketika kita sudah membeli saham di perusahaan yang bagus, sebenarnya pilihannya cuma dua. Yang pertama, kalau misalkan harga sahamnya naik, kita mendapatkan keuntungan. Kalau misalkan harga sahamnya turun, kita mendapatkan kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah. Nah, yang ketiga, yang selalu filosofi yang saya pegang adalah ya ketika orang lain takut, ya disitulah sebenarnya bisa jadi opportunity itu berada. Ya seperti kata Sir John Templeton bahwa bullish market ya itu sering datang dari pesimisme pasar dan mati di saat euforia pasar. Nah, jadi ketika saya tadi sebutkan terutama di bulan Juni, itu kalau kita lihat di sosial media benar-benar banyak banget orang yang udah saya give up deh, udahlah saya udah nggak mau lagi invest saham, udahlah ya, pokoknya kayak udah pada lempar anduk putih semua gitu kan. Saya melihat, oh ini bisa jadi adalah awal dari bullish market, karena orang udah bener-bener pesimis, seringkali itu adalah kesempatan. Dan sebaliknya Mas Fajar, kalau misalkan let's say ya kita ambil kayak di Januari 2026 lah ya, ketika semua orang pamer foto, semua orang flexing, cuan segini dalam waktu singkat, wah itu yang harus bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah end of bullish market. Nah, semua orang udah pamer foto, yang tadinya tetangga nggak ngomongin saham, tiba-tiba ayo beli saham. Nah, itu bisa jadi udah euforia gitu ya. Itu kita harus hati-hati. Di Januari apalagi kena si MSCI itu barulah tuh rontok. Kayaknya abis itu nggak ada yang pamer porto lagi gitu Mas. Mereka menangis dalam diam mungkin ya. Oke, jadi ada value-nya di sana, ada sedikit ya kalau mungkin bisa dibilang kontrarian, atau mungkin optimism di tengah tadi ya kondisi pasar, kalau lagi terlalu bullish ataupun terlalu pesimis ya. Betul. Itu yang juga bisa harus kita lihat. Betul. Nah, mungkin kalau aku jadi nanya dikit deh gini Mas Rifan. Pengen tahu lebih lanjut kalau Mas Rifan itu tekniknya gimana? Ada nggak sih metode, misalkan saya nih mau belajar langsung sama Mas Rifan, itu harus WhatsApp-an kah, atau mungkin harus datang ke workshop-workshopnya kah, atau gimana Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman memang baru banget nih, ya kan, baru banget, mungkin kan bisa ya lihat-lihat di sosial media. Ya, saya suka sharing kok
ya saya dan tim suka sharing ya tentang saham tertentu, tentang kondisi makro ya kan. Itu teman-teman bisa akses secara free lah ya kan, di Instagram, di YouTube itu feel free, ada ratusan video juga udah saya bikin di YouTube ya kan. Monggo kalau misalkan mau diakses, atau saya juga punya buku ya, itu kalau misalkan benar-benar masih entry level lah ya, kayak oh baru banget nih gitu kan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang memang pengen lebih serius ya, saya ada kelas juga sih Mas Fajar. Nah itu bentuknya workshop ya kan. Jadi buat teman-teman yang memang udah siap untuk naik level lah. Karena kalau di buku itu kan ya terbatas ya. Terus kalau di sosial media juga terbatas. Nah kalau misalkan teman-teman pengen lebih serius, itu kita ada satu program dalam waktu dekat ini, itu namanya Stock Market Mastery. Ya itu di bulan Agustus dan September 2026 ya, sekitar 5 weeks kita adakan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu detailnya seperti apa, nanti mungkin bisa main ke Instagram lah. Aja ya, betul. Ke sosmednya Mas Rifan ya. Betul. Oke, boleh, menarik. Mungkin yang mau gali lebih lanjut begitu ya, gimana sih teknik investasi atau saran-saran atau tips langsung dari Mas Rifan boleh lah ya. Mungkin kan di podcast kita ini nggak cukup ya Mas ya, cuma 30 menit ya. Oke, kita balik lagi ke market Mas Rifan. IHSG kita tahu sudah balik ke zona hijau. Terus kemarin kita lihat juga balik ke 6.200. Kan tantangannya justru cukup banyak ya, dari global ataupun dari dalam negeri. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, katalisnya apa yang kemudian akhirnya bisa bawa indeks kita ke zona positif lagi nih Mas Rifan? Kalau saya lihat ada beberapa Mas. Yang pertama adalah market memang sudah price in dengan negatif sentimen yang menghajar di first half 2026. Yang tadi kita bilang kayak perfect storm, udah mulai dari MSCI dan S&P, Moody's dan lain sebagainya, semua mendowngrade. Kemudian perang geopolitik ya kan, kemudian internal dalam negeri juga, rupiah melemah dan lain sebagainya. Itu udah, menurut saya itu udah perfect storm ya kan. Dan tadi ketika misalkan market sudah pesimis, sebenarnya menurut pengalaman saya, kita tuh nggak perlu menunggu sampai semuanya ini settled, semuanya ini ideal lagi baru naik. Nggak, karena satu sentimen aja positif itu udah bisa membuat market kembali recover. Nah, apa sih yang mendorong kemarin IHSG rebound ya dari 53 ke 62 sekarang? Kalau saya lihat memang dari segi domestik. Karena kalau misalkan kita buka secara data, ya asing masih outflow, tapi kan IHSG udah naik nih dari 53 ke 62. Simple kalau menurut saya, ya mulai ada optimisme dari domestik. Mulai dari ya perang antara Iran dan US yang sudah mulai mereda, ya kan. Kemudian juga MSCI yang meskipun statusnya masih freeze, tapi ya at least sampai dengan bulan kemarin atau dengan bulan ini tidak mendowngrade kita. Ya kemudian juga ada ekspektasi ya bahwa GDP kita ya Agustus ini kan akan dirilis ya. Ada ekspektasi GDP growth kita juga sudah akan tetap sama baiknya atau mungkin lebih baik ya. Dan kemarin kan juga ada beberapa narasi-narasi positif yang mulai muncul ya. Let's say misalkan kayak JP Morgan menaikkan rating saham BRI ya kan, dari yang sebelumnya underweight jadi overweight. Nah, itu mulai ada katalis-katalis yang masuk Mas gitu. Tapi yang saya lihat intinya adalah ya di di dalam periode 53 sampai 62 itu masih domestik. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan sustainable atau tidak? Nah, menurut saya kita tetap perlu investor asing atau foreign ini untuk masuk. Nah, kalau misalkan investor asing atau foreign ini masuk, ya ini bisa menjadi booster tambahan lah buat IHSG kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Hopefully ya bulan ini bisa jadi mulai inflow lagi lah, hopefully. Inflow lagi, meskipun ternyata investor domestik lumayan mampu ya untuk mendorong market kita ya, apalagi ya tadi ditambah inflow lagi biar makin kenceng lagi. Betul. Ya Mas Rifan. Kalau kita lihat optimisme sudah terlihat, indeks harga saham gabungan sudah ke zona hijau, tapi gimana nih? Lagi-lagi teknik Mas Rifan, membedakan momentum yang layak untuk kita ikuti, ataupun di satu sisi jangan-jangan kita terlalu euforia untuk ikut itu, jadi malah nggak waspada. Itu ada nggak sih indikator atau ciri-cirinya bahwa market ini kayaknya sudah terlalu optimis deh tadi, misalkan sudah terlalu di atas deh? Kalau saya selalu ngelihat sebenarnya IHSG atau indeks lah ya, itu sebenarnya normalnya itu turun atau naik berapa persen sih? Sebenarnya kalau kita lihat periode normal ya Mas ya, di luar 2026 ini, let's say misalkan saya tarik dari misalkan 2008 sampai ke 2025
first half. Nah, kenapa saya ambil first half? Karena second half-nya kan IHSG naik kenceng banget tuh dari 6.000, 9.000, 50% tuh juga cukup outlier kan. Nah, tapi misalkan kita tarik dari 2008 sampai dengan 2025 semester 1, sebenarnya IHSG itu average return-nya kurang lebih itu sekitar 15%-an. Nah, jadi artinya kalau misalkan kemarin sebelum naik banget ke 9.000 IHSG itu kan di 6.000. Ya berarti harusnya dengan kondisi sekarang ini menurut saya itu at least normalnya itu adalah di 7.000-an. Oke. Berarti kan kalau misalkan kita mau tarik garis linear ya kan IHSG normalnya itu naik di sekitar 15%-an per tahun ya kan. Kemarin kan naik 9.000 tapi habis itu dibanting lagi ke 5.300 itu kan anomali lah, outlier. Tapi kalau misalkan kita tarik garis lurus atau linear itu ya berarti dari 6.000 15% harusnya ya kurang lebih di 7.000-an dan sekarang IHSG di 62. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dibilang apakah ini udah ketinggian menurut saya belum. Ya masih ada potensi untuk at least ke 7.000-an tadi. Itu kalau misalkan kita lihat dari indeks levelnya ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari micro analisisnya, saham per sahamnya, cukup tadi kita lihat let's say misalkan dengan valuation-nya tadi. Apakah PE-nya sekarang sudah very premium compare to rata-ratanya atau even mungkin compare to industry ya kan. Itu kita bisa ukur at least dari situ dulu. Dan tadi apakah ada unlock value yang belum terlihat. Nah, kalau misalkan masih ada unlock value artinya ya meskipun harga sahamnya udah naik ya masih ada kemungkinan yang cukup besar harga saham itu masih akan melanjutkan momentumnya gitu. Jadi again kalau menurut saya ya lakukan analisa seperti tadi sih. Oke. Ini sebetulnya masih sangat mudah dicerna ya Mas Rifan ya untuk kemudian bisa melihat apakah ini sudah terlalu tinggi kah atau mungkin apakah masih kemudian ada potensi. Bahkan tadi kalau dengar dari Mas Rifan masih ada potensi lagi sebetulnya ya kalau melihat dari data sebelumnya. Betul. Jadi tapi kalau dibalik pertanyaannya Mas Rifan, di level-level ini apakah kemudian kalaupun ada koreksi ini sudah bottomnya atau ya nanti akan bisa lebih rendah lagi melihat tadi ada Agustus lah dalam jangka pendek kita lihat? Tergantung dari negatif atau headwind-nya ini sedalam apa atau semasif apa. Ya amit-amit kalau misalkan tadi kita bicara mengenai MSCI amit-amit gitu ya ternyata kita di downgrade ya itu tentu akan menciptakan volatilitas yang lebih lagi atau amit-amit misalkan tensi geopolitik US ya Trump tadi tiba-tiba moodnya jelek lagi ya kan diperang lagi segala macam ya itu kita nggak pernah tahu atau ya amit-amit misalkan dari dalam negeri ada gejolak yang di luar dugaan ya itu mungkin akan jadi another turbulence lagi. Tapi I believe bahwa harusnya tidak terjadi. Maka kalaupun misalkan ada koreksi-koreksi ya hanya sebatas koreksi-koreksi sehat ya. Bukan seperti yang ya terjadi di first half kemarin. Karena perfect storm kayak nothing can be worse dan apa yang sudah kita lewati ya. Iya, betul. Oke, kalau melihat ke depannya sendiri Mas Rifan di tahun 2026, optimismenya Mas Rifan seperti apa sih dan kemudian apa yang kemudian harus juga diyakini atau dipercaya oleh sobat investor di luar atau pelaku pasar di luar bahwa pasar kita masih oke kok gitu. Jadi mungkin saya ngelihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi di 2026 ini udah bukan lagi ngomongin soal emiten risk, udah bukan lagi ngomongin soal industry risk. Karena sebenarnya kalau kita lihat secara financial statement, ya banyak emiten yang sebenarnya tahun 2026 ini kinerja lebih baik daripada 2025. Artinya sebenarnya kinerja perusahaan enggak ada yang aneh-aneh kok. Kemudian harga komoditas juga rata-rata mengalami kenaikan, which is sebenarnya ya secara industri sehat-sehat aja gitu kan. Cuman jujur saya melihat apa yang terjadi di 2026 terutama di first half kemarin itu adalah lebih ke country risk. Yang artinya apakah kita sebagai investor ini percaya atau tidak dan memang tidak bisa dipungkiri kemarin ada ketidakpercayaan ya makanya kenapa investor asing banyak cabut ya diikuti oleh investor domestik segala macam. Cuman kalau saya melihat ya sekarang kepercayaan itu pelan-pelan sudah mulai balik lagi ya kan udah mulai ya domestik udah mulai masuk lagi. Kalau kita lihat juga secara volume transaksi juga udah mulai tebel lagi ya kan artinya ya mulai ada gairah lah di pasar modal kita. Nah pertanyaannya tadi apakah ini akan berkelanjutan ke depan ya balik lagi apakah
pertanyaannya saya balik lagi, apakah kita masih percaya bahwa ya Indonesia akan lebih buruk atau kita percaya Indonesia akan lebih baik? Kalau disuruh memilih ya saya masih percaya Indonesia akan lebih baik, of course. Ya, jadi saya masih percaya lah bahwa ya pasar modal kita masih sangat panjang perjalanannya dan ya mudah-mudahan ya bisa terus meningkat ke level yang lebih tinggi lagi lah ke depannya. Ya siap, karena kalau kita nggak percaya, kayaknya kita disuruh Pak Presiden untuk pindah negara. Nah. Sorry itu intermezzo ya guys. Oke, mungkin sekarang saya mau ke yang agak santai Mas Rifan. Mungkin Boleh. kita mau ke trivia ya, untuk kemudian kita gali Mas Rifan ini sebetulnya seperti apa sih. Boleh. Yang pertama Mas Rifan, boleh dijawab ya antara dua pilihan ini. Trading atau investasi? Investasi. Investasi ya, oke. Kemudian big caps atau second liner? Second liner. Second liner. Second liner. Momentum atau value? Value. Value. Meskipun momentum ya penting juga ya. Betul. Scalping atau swing? Kalau antara duanya mungkin lebih ke swing. Tapi kalau ada pilihan ketiga, long term. Long term, oke. Benar-benar value nih emang. Kemudian averaging down atau cut loss? Tergantung lagi. Tergantung ya. Boleh, nggak apa-apa. Gimana tuh? Tergantungnya gimana tuh? Ya, kalau misalkan emitennya memang penurunan harga sahamnya bukan karena fundamental yang crack ya, melainkan karena sentimen, averaging down. Tapi kalau misalkan harga sahamnya turun karena ada fundamental yang crack, of course ya cut loss. Oke, baiklah. Fundamental atau technical? Fundamental. Fundamental, oke, keren. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Rifan. Thank Itu bisa you. kita dapatkan tuh contekannya ya dari gaya investasinya Mas Rifan. Mas Rifan, aku pengen sedikit juga tanya soal sekarang kan anak-anak muda nih udah lumayan familiar ya Mas Rifan ya dengan saham. Kayaknya aku juga suka dengar lah kalau di transportasi umum ataupun melihat kayak ngintip-ngintip, wah mereka mantap-mantap saham ya. Boleh nggak Mas Rifan kasih saran juga biar teman-teman juga nggak sekedar FOMO aja gitu ya, atau mungkin bisa lebih serius memahami pasar modal. Ini apa sebetulnya yang nggak boleh dilewatkan biar kemudian tidak jadi kesalahan yang akhirnya mereka jadi kapok di pasar modal Mas Rifan? Pertama fondasi harus benar dulu. Ya, of course dengan sekarang era keterbukaan informasi ada influencer-influencer atau role model yang mungkin akan mereka ikuti. Nah, role model atau influencer ini yang juga punya peran penting. Apakah si follower-followernya ini akan seperti apa? Kalau misalkan ya si influencernya ini adalah tipikal yang memang ini pasar saham ini bisa bikin kita jadi cepet banget nih kaya. Mungkin followernya juga akan memiliki ekspektasi yang sama. Dan begitu terjadi hal yang sebaliknya, mereka akan kecewa, mereka akan stres, mereka akan menganggap wah nggak bener nih bahwa pasar modal itu ternyata judi atau segala macam gitu kan. Nah itu kan salah. Jadi harus dibenahi dari fundamentalnya dulu atau fondasinya dulu. Ya, lebih menurut saya adalah pertama pasti benerin mindsetnya dulu ya, bahwa ya pasar modal itu bisa bikin kita kaya, tapi pasti butuh waktu, butuh proses dan butuh tempaan. Nggak ada investor besar yang lahir hanya dari bullish market saja. Ya, investor besar justru seringkali lahir dari bearish market. Nah, di bearish market itu kan akan kelihatan tadi mana yang kemudian akan menyerah, mana yang kemudian akan kelihatan cuman bagusnya pas bullish doang ya kan. Tapi mau itu market naik turun ya mereka bisa bertahan dan mereka bisa bangkit lebih tinggi lagi. Nah itu menurut saya yang akan mendefine atau akan melahirkan investor-investor hebat. Jadi buat teman-teman Sobat IDX Channel ya, jadikan kemarin adalah momentum gitu loh untuk ya kita sama-sama belajar bahwa yang namanya market itu nggak mungkin naik terus ya, tapi akan adanya turun juga dan sebaliknya ya nggak mungkin lah market itu turun terus ya, pasti akan ada momentum baliknya. Nah dinamika itulah yang harus kita nikmati sebagai bagian dari perjalanan investasi, dan kita harus lihat market ini sebagai long term yang bukan hanya kita setahun 2 tahun, tapi mungkin bisa jadi puluhan tahun ke depan, dan itu yang akan menjadi atau melahirkan investor-investor hebat ya di saat-saat seperti sulit tadi Mas Wajah. Oke, investor tangguh gitu ya. Jadi investor tangguh. Ngelihat Mas Rifan ya jangan sekarang doang, lihat beberapa tahun ke belakangnya gimana gitu ya perjuangannya. Sempat berdarah-darah juga gak sih Mas? Pastilah. Cuman kan balik lagi gimana kita bisa tetap santai, bisa tetap waras di tengah market yang tidak waras seperti itu. Oke, tadi pertanyaan saya lumayan cukup menjawab. Ya. Sebetulnya tadi menyambung ke pertanyaan berikutnya tuh Mas Rifan, bahwa pesan apa yang kemudian ingin disampaikan. Tapi kayaknya sudah lumayan tergambarkan semua. Tapi mungkin yang saya pengen tanyakan satu lagi Mas Rifan. Tadi kan Mas Rifan juga sempat menyinggung
teman-teman di luar sana juga ya banyak sekali mungkin mengikuti influencer atau yang para pegiat media sosial yang memang aktif sekali menyuarakan investasi di pasar modal. Tapi kita tahu bahwa OJK juga kan sudah meminta bahkan ya untuk bisa punya lisensi. Nah, sebetulnya apakah ini juga dipandang oleh Mas Rifan sebagai tanggung jawab juga nih oleh para investor? Mas Rifan kan juga termasuk salah satu investor ya, yang cukup besar begitu. Ini melihat ini seperti apa, Mas? Apakah kemudian ini harus menjadi tanggung jawab juga nih dari teman-teman investor di luar sana? Iya, of course tentu saja saya sebagai salah satu pegiat media sosial juga cukup aktif juga educate ke teman-teman investor baru ya tentang saham. Tentu saja ini sebuah tanggung jawab karena kan di balik influence yang besar ya tentu saja ada tanggung jawab yang besar juga. Dan apakah kita misalkan saya gitu menggunakan influence yang terbilang besar ini untuk hal yang positif atau untuk hal yang negatif gitu. Nah, saya memilih untuk ya menggunakan untuk hal-hal yang positif ya, meskipun ya mungkin ada juga yang negatif tapi banyak juga kok yang positif. Jadi balik lagi teman-teman sobat Adex Channel ya harus pinter-pinter gitu loh memfilter informasi atau memfilter role model mana yang memang mungkin bukan cuman lihat hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi yang menurut saya yang lebih berharga adalah prosesnya. Ya, hasil itu akan mengikuti kalau misalkan prosesnya benar. Saya percaya seperti itu, Mas Fajar. Dan saya selalu pegang teguh juga bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dicapai secara instan. Ya, harus ada proses, harus ada perjuangan, harus ada harga yang harus dibayar. Ya, meskipun kita harus cut loss, tapi apakah di balik cut loss itu kita belajar sesuatu yang akhirnya nanti kita bisa dapatkan profit yang lebih besar daripada si cut loss tadi. Nah, itu kan yang saya sebut sebagai proses. Nah, kalau misalkan udah cut loss, udahlah kapok. Ya, mungkin nggak akan jadi investor sukses, ya kan? Tapi kalau misalkan saya cut loss, tapi saya punya tekad untuk saya belajar dari kesalahan saya dan ya saya bisa saya yakin saya bisa mengembalikan modal saya, mengembalikan psikologi saya untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Nah, itu kan investor tangguh lahir dari seperti itu, Mas Fajar. Siap. Gitu. Oke. Menarik tentu. Ya Mas Rifa menjadi sosok atau publik figur yang memang bisa kita lihat, bahkan Mas Rifan saya yakin sekali terbuka juga untuk dikritisi, misalkan lagi ngomongin saham sesuatu, justru itu jadi media yang sangat bagus begitu ya. Betul. Untuk bertukar pikiran, mungkin bisa saling memberikan inspirasi, meskipun ya kita tahu Mas Rifan sekarang tadi kalau aku nggak salah sudah menjadi penasihat investasi berlisensi OJK ya. Nah, ini keren, aku sangat mendukung sekali teman-teman mungkin pegiat media sosial di luar sana bisa juga lah ngikutin jejak Mas Rifan ya, biar kemudian lebih kredibel. Yes, betul. Bagus sekali, luar biasa Mas Rifan. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman, luar biasa. Ini kayaknya kita sudah sampai di akhir sesi podcast kita. Mas Rifan sebetulnya masih banyak yang perlu digali, tapi waktu kita terbatas. Thank you banget Mas Rifan. Thank you Mas Fajar. Sehat terus dan tentu semakin menginspirasi dan jangan berhenti ya mengedukasi teman-teman di luar sana. Amin. Doakan. Oke, kita ketemu di lain waktu Mas Rifan. Thank you. Dan pemirsa Sobat Investor, jangan lupa tetap saksikan The Cuan hanya di IDX Channel. Saya Fajar Royong. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas Rifan. Boleh diminum dulu. Thank you.